المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والوالدين آمين. اللهم إبراهيم الله نفعنا في دارنا آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Rahimah muga-muga melasu ing Ibnu Hajar Al-Asqalani sapa Allah taala halimah Gusti Allah fi Fathil Bari dalam kitab Fathil Bari. Dawuhipun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ngendikanipun yang itu nyebut sapa Allahu Allah al-ulama ing para ulama. Wa yakbitu lan nyebut sapa Allah al-ilma ing ilmu ma'ahum sartane ulama. Jadi Allah Ta'ala mencabut ilmu yang ada di dunia ini adalah dengan cara Allah mematikan para ulama, membuat para ulama itu meninggal dunia. Sebab apa? Ketika ulama meninggal dunia, ketika ulama itu wafat utawi sedo, maka bersama itu pula ilmu semakin hilang. Maka caranya Allah mencabut ilmu yang ada di dunia ini adalah dengan cara Allah menyabut rohnya para ulama. Ketika ada ulama yang meninggal dunia, itu langit dan bumi selama 40 hari 40 malam menangis. Kenapa ditinggal oleh para ulama? Beda dengan kita, kadang-kadang malah tidak merasa bersedih ketika ada seorang kiai atau ulama yang meninggal dunia. Harusnya kita manusia lebih berhak untuk bersedih karena ditinggal oleh ulama daripada bumi dan langit. Tapi kenyataannya malah langit dan bumi menangis selama 40 hari 40 malam ketika ditinggal para ulama. Fadang sya'u mongko cukula ba'da sun biro-biro bocanom yang kang lampai sapa ba'dum setengah atas ala ba'din ing atas setengah kamene. Yang kang lampai sapa ba'dum setengah atas ala ba'din ing atas setengah kamene. Nasbal airi kaya oleh nglampahi onto alal iri ing atase onta kamene. Nas al iri kelawan kaya oleh nglompati ya oleh nglompati onto alal iri ing atase nglompati onta kamene. Dadi mau yang kang nglompati onto alal iri ing atase onta kang weneh. Wa yaqulan ana sapa syekh wong tuwa fihi kang tetep ing dalem adas iku mustada'afan den wilang-wilang apes. Dan pada waktu itu para pemuda antara satu dengan yang lain saling berperang, saling tawuran, saling mengadu kekuatan, dan orang-orang yang tua dianggap sebagai orang-orang yang lemah, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, diremehkan oleh para pemuda. Ini zaman sekarang, dan ini ternyata sudah terjadi di mana banyak pemuda satu dengan pemuda yang lain saling beradu otot, beradu tenaga. Apalagi zaman sekarang ya, masa sekarang
masa puasa banyak para pemuda anak-anak tanggung yang tawuran sarung. Ya ini kan berarti mengisi Ramadan dengan sesuatu yang berbahaya, membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan bagi masyarakat. Sarungnya diisi watu, diisi gil, diisi chloril, diisi ya Allah, sehingga berbahaya sekali. Ya, jadi bulan puasa seharusnya untuk beribadah kepada Allah, tetapi malah bulan puasa digunakan untuk ladang kemaksiatan, ladang mencari dosa. Masya Allah, ini terjadi zaman sekarang antara pemuda satu dengan pemuda yang lain, saling beradu otot, saling berkelahi, saling tawuran, dan orang-orang yang tua dianggap tidak punya peran apa-apa. Orang-orang yang tua dihina, dicaci maki, dianggap tidak ada gunanya. Warawalan riwayat akan sop Abu Umamah radhiyallahu anhu radhiyallahu ridhani sop Allah anhu sop Abu Umamah lama kana ing dalam sumangsane ana apa hajatul wada haji wada iku koma jumeneng sapa Rasulullah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin ing atase onta adama kang coklat, ala jamal ing atase onta adama kang coklat. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu eling-eling manungsa kudu ngalap sapa sira kabeh minal ilmi saking ilmu qabla ayyub bado sadurunge yen to den cabut apa ilmu. Kanjeng Nabi ngendika, wahai manusia, ambillah ilmu sebelum ilmu dicabut oleh Allah. Mumpung ilmu belum dicabut oleh Allah, mumpung ilmu masih digelar, banyak ulama yang masih mau mengajarkan ilmunya, mau mengamalkan ilmunya. Mari kita belajar sepuas mungkin. Ya, jangan sampai kita merasa puas, merasa bosan dengan apa yang telah kita miliki, tapi harus merasa haus dengan ilmu. Mumpung ilmu belum diambil oleh Allah, belum dicabut oleh Allah. Kalau sudah dicabut sudah, masya Allah. Wa qabla ayu fa'ala sadurunge yen to den ilangi apa ilmu minal ardi saking bumi, dan sebelum ilmu diangkat oleh Allah, sebelum ilmu dihilangkan oleh Allah, mari kita mengambil ilmu dari para ulama. Ala ileng-ileng inna dahabal ilmi setuhune ilangi ilmu iku dahabu amalati ilangi piro-piro kanggo ilmu. Ingatlah, sesungguhnya hilangnya ilmu itu berarti hilang pula orang yang membawa ilmu. Ya, jadi hilangnya ilmu maka hilang pula orang yang membawa ilmu. Siapa yang membawa ilmu? Ya para alim ulama. Akhirnya banyak ulama yang meninggal dunia. Kenapa? Karena memang Allah akan mencabut ilmu yang ada di alam dunia inilah. Kita sekarang masih banyak ulama, masih banyak para kiai yang mau mengamalkan ilmunya, mau mengajarkan ilmunya, tapi sudah tidak mau mengaji. Masya Allah. Fasa'ala mengkotakon wekajan Nabi Sofa Rabiun wong palasan. Fasa'ala mengkotakon wekajan Nabi Sofa Rabiun wong palasan ke suku Badui. Ya faqala mengendiko takon Sofa Arabia Rasulullah, he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kaifa al-kabri yurfa'u dan ilangi apa ala ilmu minna sangka kita wa baina adwina lan ing dalam antarane arang-arepe kita wa baina adwina lan iku tetep ing dalam arang-arepe kita al-masaifu kami piro-piro mushaf. Akhirnya apa? Barang kaya kuwi orang Badui itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana ilmu dihilangkan dari kami, sedangkan di antara kami, di depan kami itu banyak terdapat buku-buku, bagaimana caranya? Apa kemudian bukunya maburan yang kabeh hilang? Apa kemudian Qur'annya hilang tulisannya semua? Kemudian Qur'annya terbang semuanya hilang? Tidak, tetapi dengan cara Allah mencabut ruhnya para ulama. Wa ta'allamna lah teman-teman belajar sapa kita ing perkara fiha kaiku tetep ing dalam masahif wa ta'allamna lan teman-teman qad yang masuk pada fi'il madhi namanya qad tahqiqiyah wa ta'allamna lan teman-teman belajar sapa kita ing perkara fiha ing dalam masahif ta'allamna lan mulang sapa kita ha ing masahif abna ana ing pira-pira anake kita wanisa lan pira-pira wong wadon kita wa khodamana lan pira-pira pelayan kita. Padahal sungguh kami telah belajar apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan kitab, dan juga kami mengamalkannya kepada anak-anak kami, kepada istri-istri kami, dan kepada pelayan-pelayan kami. Kok kenapa hilang? Bagaimana cara Allah menghilangkan ilmu yang ada di alam dunia ini? Sedangkan sekarang masih banyak para ulama. Kita juga belajar Al-Quran, juga belajar hadis, ya. Kita juga mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, dan kepada para pelayan kita. Farafa'a monggo ngangkat sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring Arabi roksau ing sirai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngangkat sirai wa huwa kali utawi Kanjeng Nabi iku mudhibun tiyang kang bendu tiyang kang jengkel. Kanjeng Nabi mengangkat kepalanya sambil marah. Faqala mudhika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadhil yahudu utawi iki wong Yahudi wan Nasara lan pira-pira wong Nasrani iku ben adrihim iku tetep ing dalam arah ngarepe Yahudi wan Nasara al-masahifu utawi pira-pira mushaf walam yata'allaqu lan ora gumantung utawi ora gondelan sapa Yahudi wan Nasara minha saking masahif bi harfin kelawan siji huruf fima ing dalam perkara jaa kang teko hum jaa kang teko hum Yahudi wan Nasara bihi kelawan gomah sapa sing teko ambiya biro-biro nabi ni Yahudi wan Nasara. Dijawab di Kanjeng Nabi, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu di depannya ada mushaf, mereka juga punya kitab, namanya kitab Injil dan kitab Taurat, tetapi mereka tidak berpegang kepada Taurat dan Injil, ya. Qur'annya masih ada, tetapi tidak untuk pegangan, ya. Qur'annya ada, kitabnya ada, tetapi sebatas kitab, tidak pernah dijadikan sebagai pedoman hidup, tidak pernah dijadikan sebagai pedoman kita dalam
hidup di dunia ini. Sama itu dengan orang-orang Yahudi yang diberi oleh Allah kitab namanya kitab Injil dan kitab Taurat, tetapi tidak digunakan sebagai pegangan oleh Yahudi dan Nasrani, walaupun itu disampaikan oleh nabinya mereka, tapi mereka tidak menggubris. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpan ajaran yang sengaja menyembunyikan ajarannya. Coba kalau misalnya orang Yahudi dan Nasrani itu sportif, maka pasti mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat itu mengatakan akan datang Nabi akhirus zaman, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tapi apa? Pada bab itu sengaja disembunyikan oleh mereka supaya anak-anaknya, keturunannya jangan mengikuti agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka sudah tidak berpegang, sudah tidak berdasarkan kepada kitab Injil dan juga kitab Taurat. Maka inilah bukan masalah masih ada kitab, tapi mereka yang sudah tidak mau menggunakan Taurat dan Injil sebagai pedoman dalam hidup. Waqala man tikasaba Ibnu Makhlad Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud la yazalu wara labal sapa anasu menungso iku mustamilina wong kang padha kemulan kabeh, iku mustamilina wong kang padha kemulan kabeh bi khairi bi khairin kelawan kebagusan ma'atahum selagi teko hum ing nas apa ala ilmu min ashabi Muhammadin saking bila sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim lan pira-pira penggede ashabi Muhammadin wa akabirihim lan pira-pira penggede ashabi Muhammadin faida ata mongko arek teko hum nas opal ilmu min ibali asawiriyim saking arah-arai piro wong cilike ashabi Muhammadin wa tafarraqat. Astagfirullahaladzim. Aja aman itu. Selek kemana kowe? Min ibali asawiriyim saking arah-arai piro wong cilike ashabi Muhammadin wa tafarraqat lan pisah-pisah apa wahum pira-pira nafsune nas halaku mengrusak sapa nas. Jadi Ibnu Mas'ud ngendika dawuh ya manusia tidak manusia masih kemulan mustamilina bi khairin dengan kebagusan selagi ilmu itu datang kepada mereka. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu masih dalam melaksanakan kebaikan selama ilmu itu datang kepada mereka dari para sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pemukanya sahabat Nabi. Jadi ketika ilmu itu masih datang dari sahabat Nabi dan dari para pemukanya, para penggede, para pembesarnya, itu mereka masih melakukan kebaikan. Mereka masih cecekelan, gondelan, berpegang pada kebaikan. Tetapi ketika ilmu itu disampaikan oleh orang-orang yang
dihina oleh orang-orang yang miskin, oleh orang-orang yang tidak punya pengaruh, maka kemudian terjadilah perpecahan. Jadi kadang-kadang wong kuwi delok sapa sing membawa, tidak melihat apa yang dibawa. Undur makol, kan harusnya undur makol wala tandur makol. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan orang yang mengucapkan. Jadi senajan aku sing nggawa ki paribasan wong larat, wong ora duwe, tapi nek memang kuwi bener ya kudu diterima. Tapi kadang-kadang manusia itu melihat siapa yang membawa, bukan apa yang dibawa. Itulah manusia. Sama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu sahabatnya Rasulullah yang alim faqih di dalam ilmu agama, itu mengatakan demikian, bahwa manusia itu masih memegang kebaikan selama ilmu itu datang kepada mereka dari sahabatnya Rasulullah dan dari para pemukanya, sahabat Nabi. Ketika masih Khalifah Sayyidina Abu Bakar masih aman, Khalifah Umar masih aman, Khalifah Utsman masih aman. Lah baru pada mulai Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadilah perbedaan, terjadi perselisihan. Apalagi sekarang ya, di mana zaman kita ini sudah tidak ada sahabat Nabi, sudah tidak ada tabi'in, sudah tidak ada tabi'ut tabi'in, maka jika terjadi perpecahan, terjadi perbedaan, itu hal yang sangat wajar. Wemian bae Sayyidina Ali terjadi perbedaan pendapat, perselisihan. Bahkan dari 4 khalifah itu ketiga-tiganya itu meninggal karena dibunuh. Umar dibunuh meninggalnya, Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, mau sholat subuh dibunuh. Hanya Sayyidina Abu Bakar yang meninggalnya karena sakit. Kenapa sakit? Ya, timbul sakit karena apa? Saking rindune, saking brontone kepingin ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya, begitu kangen nih sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan sakit akhirnya meninggal dunianya Abu Bakar. Yang lain sahabat Umar, Utsman dan Ali itu meninggal karena dibunuh karena politik. Nah ini ya. Jadi kalau zaman sekarang itu terjadi perselisihan, terjadi pertentangan, itu hal yang wajar. Ya, ini dawe pun siapa? Dawe sahabat Ibnu Mas'ud. Wa kan pisah-pisah wawa piro-piro nafsune nas halaku mau rusak apa. Dan ketika ilmu itu datang dari arah orang-orang kecil, tentu kecil fisik, tetapi orang-orang yang tidak punya sistem ekonomi di masyarakat rendah, kelas bawah, kalangan bawah, wong ora duwe, itu maka terjadilah perbedaan, terjadilah perpecahan. Kenapa? Karena masing-masing menuruti hawa nafsunya. Kadang-kadang cuma yang menyampaikan adalah orang yang tidak punya, dia merasa orang punya, tidak mau menerima apa yang disampaikan orang yang miskin. Ini kan berarti penyakit itu ya. Ya mana? Penyakit itu. Cuma dia ini melarat dakwah dan diterima, lah ngomong apa melarat bego. Nah ini masalah juga. Kenapa? Karena mereka menuruti hawa nafsunya. Masya Allah. Warawang riwayatkan sopal Bukhari, Imam Bukhari fi Sahih, dalam kitab Sahih Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Allah anu sanga biurero la takum ora sumedang apa saatu kiamat hatta takhudhu hingga ngalap sapa umati umat ingsun fi ahdil quruni kelawan oleh ngalap pira-pira umat qabla sadurunge umati sibron ing sakilan bisibrin kelawan sakilan wadiro anan sadiro bidiro ing kelawan sadiro. Jadi dawuh sahabat Abi Hurairah itu mengatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi hingga umat saya mengambil dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya. Hingga umat saya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Faqila mengodero capa ya Rasulullah, he Rasulullah, kafarisa kaya wong Paris warumi lan wong Romawi. Kala jasara kanjeng Nabi waman lan iku sapa annasu utahe manungsa illahum kejaba Paris lan Romawi. Yo manungsa kabeh pokoke umat nyong. Ya zaman saiki kula jare sing arane Mbah Maimun Zulkarnain selama masih ada wong sing gelem ngaji kiamat terapi teko. Ya. Jadi sampai ngaji ki menunda datangnya hari kiamat. Nek sampeyan ki usah gelem ngaji, wis langkah wong sing gelem loro ilmu agama, onone mung hanya duniawiya terus, sekolah, meninggalkan dunia pesantren, meninggalkan majelis taklim, meninggalkan pengajian. Oh, itu tandanya akan datang hari yang sudah dekat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ketika sallallahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tattabi'una yakti anu temen sapa sira, la tattabi'una yakti anu temen sapa sira sunnah sananaman ing pira-pira lakune wong, sananaman ing laku pira-pira lakune wong, kana ka ana sapa man iku koblakum sadurunge sira kabeh sibron kelawan sakilan bisibrin kelawan sakilan wal diroan lan kelawan sadiro bidro kelawan sadiro hatta lau ta'ulu hingga laman mlebu sapa man juhra dobil lengi biawak hatta lau ta'ulu hingga laman mlebu sapa man juhra dobil lengi biawak tapi tumuhum mongko anut sapa sira kabeh hum man. Artinya apa? Artinya mereka itu sungguh mengikuti perilakunya orang-orang Yahudi dan Nasrani, hingga cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara pergaulannya itu mengikuti Yahudi dan Nasrani. Maksudnya ya. Jadi maksudnya mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Cara pakaiannya juga diikuti, cara bicaranya juga diikuti, cara berpolitiknya juga diikuti seperti orang Yahudi dan Nasrani. Masya Allah, di zaman saiki ya, Maulid Nabi cari bid'ah, cari haram. Begitu Valentine
dirayakan. Ini kan kemerosotan ya. Ya benar. Nah, ya mau Nabi jari haram jari bid'ah, tapi hari Valentine dirayakan. Ini kan satu yang kontras. Ini kenapa kemerosotan akidah, kemerosotan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga kemerosotan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga apapun yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu mereka laksanakan, mereka ikuti. Yang menjadi idola para pemuda bukan para ulama, bukan para kiai, tetapi yang menjadi idola adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kulna mengucap sama kita, ya Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al Yahuda apa tawang Yahudi wan Nasr lan wong Nasrani. Qala jawab sebagai faman mongko sapa, faman mongko iku sapa. Ya kuwi termasuk Yahudi Nasrani, kuwi mikir gayanya mereka, cara berpakaiannya kita ikuti ya. Mereka membuka aurat kita ikuti, mereka pakai apa kita ikuti. Kenapa? Karena dengan alasan katanya adalah tren masa ini ya benar. Padahal itu malah merusak kita, menghancurkan generasi Islam, menghancurkan peradaban umat Islam. Makanya harus berhati-hati, jangan sampai kita mengikuti gerak-gerik mereka. Sebab yang namanya Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita sebelum kita mengikuti mereka. Walau tardo angkal Yahudu wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho hingga kita semua mengikuti agamanya. Maka sampai kapanpun mereka akan terus berusaha untuk menghancurkan kita, akan terus menaklukkan kita hingga kita tunduk di bawah kekuasaan mereka. Masya Allah. Warawang kewetakan somo at-Tabrani Imam Tabrani an Ibni Mas'ud sang Ibni Mas'ud radhiyallahu an Rasulillah sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awala hadhihi ummati setuhune kawitane iki umat iku khiyaruhum pira-pira wong bagus umat, wa akhiraha lan akhire umat iku siraruhum pira-pira wong alane umat, mukhtalifin hale padha sulaya-sulaya kabeh, mutafarriqina kang padha pisah-pisah kabeh. Jare Kanjeng Nabi, sesungguhnya umat-umat ini itu diawali oleh orang-orang yang bagus, oleh orang-orang yang baik, tetapi di akhir itu diakhiri dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang suka berselisih, orang-orang yang suka berpecah belah. Jadi wis zaman memang ya, zaman tua ya. Jadi wong tua kan sebab penyakitan kabeh. Ya beda. Kalau zaman ini nom kan tenagane sing kuat, ngarane fit ya, masih luar biasa tenaga. Tua ya mulai kendu kabeh, pemikirannya kendu, tenagane kurang, ya beda dan sebagainya. Sama sebagaimana sabdanya Rasulullah bahwa sesungguhnya awal umat ini itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang baik, dan akhirnya umat adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Kenapa ya? Memang sudah settingan Allah, sudah skenario Allah bahwa dunia ini menuju pada suatu
kerusakan. Wong semakin mene ya semakin rusak. Wong semakin mene semakin bobrok, semakin ancur, kemudian semakin ancur, semakin bobrok, pengaji wis ya. Men sekolah ya dolan HP baik maning-maning HP, maning-maning HP setan gepeng sudah rusak. Setan gepeng. Ya kapane HP nang tekan jam 12 orang arif tapi giliran ya Allah antuke Masya Allah ngontangi orang gelem tangi nanti kan sekolah nanti kawan jelang apa ya kowe dolan tapi kon sekolah orang duwe rasa tanggung jawab mungkin hati kerja semua hati kuwi embane sekolah bi jam piro ki mesti kaya langsung jam piro bi langsung lah wis kampus gede kok putune buka bae ya putune masalah rasa tanggung jawab bahwa nyengke jam semene kudu mangkat sekolah kudune orang kudu dobrak-dobrak terus salahnya bari sampean wis punya rasa tanggung nek kudu diobrak-obrak terus berarti sampean belum punya rasa tanggung jawab. Terus kalau hati sing bocah cilik tangi itu langsung ngomong jam lebih jam 6 atus bilang atus langsung jawab atus lagi harus punya tanggung jawab ya. Maka tadi pagi sengaja tidak saya bangunkan kenapa jajal tanggung jawab orang sekolah ya. Ternyata tidak tangi-tangi tidak bangun karep-karepmu wis tangi ya karepmu ora ya karepmu air sekolah Masya Allah. Faman mongko samane kana ana sapa man iku yo iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir dina kiamat fal tatihi mongko becik nekani fal tati mongko becik nekani ing man apa maniyatu kematiane man apa maniyatuhu kematiane man wa utawi maniyatuhu iku yakti teko apa maniyatuhu ilan nasi maring menungso maing perkara ya bukan demen apa maniyatuhu ayuta ing to den tekan ing den tekake apa ma ilahi maring maniyatuhu. Jadi apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah kematiannya akan mendatanginya. Artinya hendaklah dia mengharapkan kematian. Jadi intinya apa? Intinya tidak takut dengan kematian. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar siap. Orang wedi mati. Jadi kalau menungso zaman saiki wedi mati. Wis wedi mati tapi orang gelem sangu ini kan angel ya. Wong wedi mati tapi ora gelem sangu kan wong paling ya. Kaya wong arek Jakarta wedi kurang sangu tapi ora gelem lulusan sampean kuwi wong wedi mati tapi wong isih dhewe urip karo Gusti Allah tidak mencari bekal untuk kehidupan setelah meninggal dunia. Sembahyang ora gelem, ngaji ora gelem, terus Quran ya ora gelem, sedekah ya ora gelem. Arane apa? Wedi mati tapi ora gelem lurus sangune sing kanggo mati. Bismillahirrahmanirrahim. Anisam bin Urwa bin Urwa radhiyallahu anhu ta'ala nasduduna Isam iku sami akrung sama Isam abin bapak Isam yaqulu alaihi dzikra sapa abahu lam yazal ora lebar apa amru bani Israila perkarane kaum
Israel iku mustaqiman jejak hatta hadasa hingga kedadian fihim ing dalam Bani Israel sapa al muwalladuna pira-pira anak kang dilairake sapa al muwalladuna anak kang dilairake abna'u sabaya sapa pira-pira anak saking boyongane pira-pira umat hatta saya kedadian piyum enggala Bani Israel sapa al-waladuna pira-pira anak kang dilairake abna asabayal umami pira-pira anak saking boyongane pira-pira umat fa'ahdasu mongko nganyar-nganyarake sapa sira kabeh fihim ing dalem Bani Israil al-qaula ing pengucap birokyi kelawan pendapat dewi wa adallu lan padha nasarake sapa wa adal nasarake sapa al-mutawallatun Bani Israil ing Bani Israil. Jadi kanjeng Nabi bukan kanjeng Nabi ya, Hisam bin Urwah kuwi krungu bapane ucap berbeda. Jadi perkaranya Bani Israel itu masih jejak hingga datang orang-orang yang baru, yang menyesatkannya ya, dan juga menggunakan pendapatnya untuk membengkokkan, untuk menyesatkan kaum Bani Israel. Kala ngendika sapa Hisyam wa kana ana sapa abi bapak ingsun iku yaqulu ngendika sapa abi wa kana ana sapa abi bapak ingsun iku yaqulu ngendika sapa abi as-sunanu natepono sira pira-pira sunah as-sunana ya as-sunana ai ilzam as-sunana ilzam tegese natepono sapa sira kabeh as-sunana ing pira-pira sunah ai ilzam natepono sapa sira kabeh as-sunana ing pira-pira sunah fa inna sunana mungsutuhune pira-pira sunah iku qiwamuddin cagake agama. Jadi sunnah ini adalah sebagai tiangnya agama. Maka laksanakanlah ibadah sunnah. Tidak cuma hanya wajib kayak sembahyang ya, qobliyah, ba'diyahnya dilaksanakan, salat tarawih dilaksanakan. Tidak cuma hanya ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, tetapi sunnah itu juga dilaksanakan. Kenapa? Karena salah satu faedah dari sunnah itu apa? Nambeli perkara wajib sing sampeyan tinggalake. Ya, kuwi ugawe nambel ugawe sing arane nambal nek aja nganti kodang aja nganti bolong. Iki salah satu manfaat daripada ibadah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Wahab an Ibni Syihab al-Zuhri sama Ibni Syihab al-Zuhri rahimahullah ta'ala. Kalau kita sapa Ibni Syihab al-Zuhri innal Yahuda setune wong Yahudi wa Nasara lan bira-bira wong Nasrani iku innama salawan
perlu ing dalam nalikane krasa bebas ing dalam nalikane krasa bebas sapa Yahudi lan Nasrani ar-ra'ya ing pendapat dhewe wa akhadhu lan ngalap sapa Yahudi lan Nasara fihi ing dalam ra'yi lagi. Ini terjadi pada zaman sekarang ya. Jadi Ibnu Wahab meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau berkata sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mulai lepas dari ilmu ya, mulai lepas dari ilmu yang ada di tangannya ketika mereka bebas menggunakan pendapatnya sendiri dan mereka berpegang hanya kepada pendapatnya masing-masing. Sudah tidak berdasarkan dengan kitabnya. Maka walaupun ada kitabnya, tetapi cuma hanya sebagai pajangan saja, hanya sebagai hiasan. Al-Quran cuma sebagai bacaan saja, tidak didalami, tidak dihayati, tidak dipelajari. Maka juga kurang bagus. Boleh itu bagus kalian baca Quran, tetapi yang lebih bagus lagi adalah kita memahami Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita kemudian menggali apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jangan cuma hanya sekedar membaca saja. Kalau membaca tidak tahu tidak tahu dalamnya apa, ya pada. Jadi sama juga dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka sudah tidak mau lagi mendengar mempelajari Injil dan juga Taurat, bahkan mereka lebih memilih pendapatnya sendiri. Ini sama juga dengan kaum Mu'tazilah yang apa? Yang lebih mendewakan akalnya, mendewakan pendapatnya dan mengesampingkan Al-Qur'an. Warwala riwayatakan soal Bukhari Imam Bukhari Sahih dalam Sahih Imam Bukhari an Urwah Sahih radhiyallahu anhu qala hadis Sahih Urwah aja ibadah haji alaihi sito Sahih Abdullah bin Umar aja ibadah haji alaihi atas kita Sahih Abdullah bin Umar fasamitu mongko Sapa isun ing Abdullah bin Amrin yaqulu alaihi ngendika Abdullah bin Amrin sami tumitana sapa isun rasulna an-nabiyya ingkang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaihi ngendika sapa kanjeng Nabi innallaha satune Gusti Allah iku la yang si'au orang jebut sapa Allah al-ilma ing ilmu badaan aktauhu sami seyeto maringi sapa Allah ing ilmu badaan aktauhu sami seyeto maringi sapa Allah ing ilmu intizaan kelawan nyabut temenan walaki yang zi'ahu lan tetapi nyabut sapa Allah ing ilmu minhum saking nas ma'aqabdil ulama isatane nyabut para ulama bi ilmihim kelawan ilmune ulama. Jadi Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkata, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah Allah memberikannya kepada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu itu dari manusia bersama dengan menyebut para ulama. Jadi iya ini memang bisa ya dicabuti, dipateni bisa kayak ya. Kenapa dengan iya ini langka?
mulang kasih mulang, kasih gelem ngaji, kasih wong duwe ilmu. Fayaqul mongko tetep sapa nasun manusa juhalun kang padha bodho-bodho kabeh, sehingga yang tersisa adalah orang-orang bodoh. Kiai seorang dono, ya Allah, masya Allah. Yustaftauna kang padha kadil jaluki fatwa, yustaftauna kang jaluki fatwa sapa nas biro ihim kelawan pendapat nas faya diluna mongko kesasar sapa nas wayu diluna padha nasaraken sapa nas. Sehingga apa? Mereka manusia-manusia yang bodoh dimintai fatwa, maka karena tidak punya ilmu mereka memberikan fatwa berdasarkan pendapatnya sendiri, sehingga apa? Sehingga tersesat dan menyesatkan karena tanpa ilmu ya. Fa'adastu mengkonceritakan sopa ingsun bi kelawan nakolah, fa'adastu mengkonceritakan sopa ingsun bi kelawan nakolah Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi, yo karwane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma inna Abdullah bin Amr mengkodan setune Abdullah bin Umar iku haji sama Abdullah bin Umar batu yang dalam sawise hadastu batu yang dalam sawise hadastu faqalat sama Aisyah yang ukhti anak lanang sedulur wadon ingsun. Berarti apa nih? Ponakannya Sayyidatina Aisyah ya ibna ukhti anak lanang sedulur wadon ingsun ingkonik budalo sira ila Abdillah mare Abdullah pas tasbih mongko amre tetep sira pas tasbih mongko amre tetep sira li kala ingsun minhu say Abdullah hadastani alladzi hadastani kang ceritakan sapa sira li ingsun anu saking Abdullah fajituhu mongko teko sapa sira Abdullah fasa'altuhu mongko takon sapa sira Abdullah fahadasa mongko ceritakan sapa Abdullah ya ingsun bi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena muhimah kaya sepadane perkara ada sakan ceritakan sapa Abdullah ni ingsun itu mongko nekani ingsun Aisyah radhiyallahu anha akhbartuha mengwawe khabar sampai sunah Aisyah faqalat mengatakan sapa Aisyah wallahi demi Allah laqad hafidhu demi teman-teman apal sapa Abdullah bin Umar jadi masya Allah ya, sekarang ilmu ini memang luar biasa, hilangnya bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Diceritakan oleh sahabat kepada Aisyah juga menceritakannya. Wa fi Fathil Bari, dalam kitab Fathil Bari, an Masruq sangka Masruq an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kalau juga sangka Ibnu Mas'ud layak orang nekani alaikum ngatus sira kabeh apa zaman mongso illa wa huwa kejaba utawi zaman iku asarul wa elek illa wa huwa kejaba utawi zaman iku asarul wa elek mimma tinimbang perkara kana kang ana apa iku koblau sadurunge zaman. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman yang zaman itu lebih jelek dari
semakin monong semakin jelek, bukan semakin baik. Sudah sunatullah itu. Bocah ya semakin rusak akhlaknya, ya benar. Semakin berkurang akhlaknya, semakin banyak kriminalitas, semakin banyak apa namanya eh, orang-orang yang minum minuman arak, semakin banyak orang yang berbuat kejahatan. Itu sudah dinas bahwa zaman itu akan datang lebih buruk daripada zaman sebelum zaman yang datang itu. Zamane bapane sampean kalau zaman saya mesti luwih apik zamane bapane sampean. Ya pada zaman bapak sama turun HP sehingga bocah belajar dia tidak terkontaminasi dengan bela zaman saiki ejen. Ya pada itu zaman sini nyok sekolah itu turun HP. Yo ono yo tapi yo ora. Paling kayak HP friend sing kalau nunggu SMS antok kalau nunggu bel. Nah saiki HP kan luar biasa penunggu pirang-pirang satu HP tapi mengalahkan TV, mengalahkan komputer sekalipun kalah. Kalau zamannya yang jadi kan HP kan jadul. Ya mengandalkan mobil atau SMS to. Mas saya SMS belum ngatus setup. Saya tinggal ngene WA, langsung WA, Twitter, Facebook, pirang-pirang media sosial. Zaman sekarang, ya benar. Nah itu makanya ini namun zaman lagi kemudahannya kalau lebih rusak daripada zaman dulu yang memper. Kenapa? Karena memang sudah terkontaminasi dengan kecanggihan teknologi yang mana mereka menyalahgunakan teknologi, menyalahgunakan HP, sedune HP gawe belajar, malah gawe dolanan derek, gawe game-gamean, nonton sing ora bener. Masya Allah, kalau mau ana wong teko mari dhuwur, delok aku delok HP ini, delok HP-an ya. Dunia gawe terus malah HP ya Allah. Yang sing jadi anak kayak istri Masya Allah, ya Allah, bocah ribet ya. Dengarane nang sekolahane sing turu tok. Sengarane dolanan HP, pon ngajiane kudu dioprak-oprak. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Dan berubah akhlak sing kaya kudu dirubah. Aja nganti ngising-ngisingake maring wong tuwa. Ama eling-eling ingsun kula ani ora ngarepaken sapa ingsun. Ama eling-eling ingsun kula ani ora ngarepaken ingsun amiran ing pemimpin khairan kang luwih bagus min amirin tinimbang pemimpin kang meneh wala aman lan ora taun khairan kang luwih bagus min amir tinimbang taun kang meneh walakin ulama hukum lan tetapi utami pira-pira ulama isra kabeh wa fuqaha hukum lan pira-pira ahli fikih sira kabeh iku yadhabuna padha budal sapa ulama hukum wa fuqaha hukum sumalata situ nuli ora nemu sapa sira kabeh minhum saking ulama hukum wa fuqaha hukum khalafan ing ganti. Ingatlah, sesungguhnya saya tidak menghendaki pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin yang sekarang, tidak. Dan juga tahun yang lebih baik daripada tahun yang sekarang, tidak. Tetapi ulama-ulama kalian, fuqaha kalian, mereka meninggal dunia dan kalian tidak mendapatkan gantinya. Nah, ulama meninggal, gantinya langka. Nek lurah mati, apa sing daftar? Ya orang camat mati, apa sing daftar?
imam sholat mati langkah sing daftar langkah bayarannya masalah ya pada lah ini zaman sekarang seperti itu ulama mati langkah sing daftar imam sholat mati langkah sing daftar imam masjid mati langkah sing daftar kenapa langkah bayarannya la tajiduna minal mukhalafah kalian tidak menemukan gantinya kiai mati langkah ganti ini sama ganti semuanya ganti kiai oke ujian korban yang pada model kayak model kiai pribadi di sini tomat dok masya Allah yang pada kiai itu wali korban untuk punya jiwa sosial yang tinggi sumaya jiu mongkon ditomoko sumaya jiu mongkon ditomoko sopo omon kaum yuf tunakan awe fatwa sopo kaum fil umuri enggal bilo perkara bilo ihim kelawan pendapat kaum fayaslimuna mongkong rusak sopo kaum al-islam ing Islam wa yadimuna lan padha ngrubahaken sapa kaum hu ing Islam apa datanglah kaum yang memberikan fatwa dengan pendapatnya kamu bodoh sih orang ngerti agama tapi mengenai akhirnya malah merusak maring agama malah merubahaken agama kenapa kan tidak punya ilmu na'udzubillah subhanallah bila faslan fi bayani ismi Allah ala bis